kembali lagi bersama saya Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin konten video tentang pengalaman aku kuliah jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jadi sebelumnya aku mau memberitahu bahwa aku diterima di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia atau yang disingkatnya UPI ini pada tahun 2016. Nah, bahan yaitu mata kuliah pedagogiknya. Kemudian yang psikologi pendidikan ini aku tentunya belajar tentang psikologi siswa gitu, kayak gimana gitu di kelas. Dan untuk mata kuliah psikologi pendidikan ini lebih banyak aku mendengarkan materinya ini dari dosen. Jadi dosen lebih banyak kayak memberikan materi dan rasanya tuh kayak didongengin lah rasanya tuh. Nah, kemudian untuk soalnya ya nih, untuk soal ujiannya ini adalah dari yang aku ingat, ini soal ujiannya ini adalah soal-soal yang pertanyaannya tuh ada ditampilkan di PPT-nya. Nah, itu tuh soalnya tuh yang judulnya gitu. Jadi misalkan ada bab 1 di psikologi pendidikan, bab 1 apa gitu, yang dia ada beberapa judul. Nah, sebenarnya nanti pas ujiannya ini adalah yang ditanyakan adalah jelaskan tentang siang judul ini apa, atau misalkan kayak jelaskan tentang
karakteristik siswa dalam apa gitu ya. Mohon maaf teman-teman, aku tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena aku lupa untuk materi psikologi pendidikan ini. Kemudian lanjut PKN. Untuk PKN waktu itu kalau nggak salah ada buku paketnya, jadi ada apa ya namanya, batasan materinya gitu yang kita pelajari itu cukup dari buku itu. Kemudian pendidikan bahasa Indonesia, matematika dasar. Nah ya, untuk matematika dasar ini benar-benar kita ketemu sama matematika yang dasar, matematika yang kita temui waktu SMP atau waktu SMA juga. Ini masih kayak benar-benar matematika dasar. Kemudian fisika umum, kimia umum, biologi umum. Nah untuk UPI ini biasanya dia ada semacam PDF yang biasanya dibagikan oleh cutting atau teman sebaya kita, yang itu materinya kayak gitu seputar materinya tuh. PDF-nya ini adalah PDF dari materi yang disampaikan oleh dosen saat di kelas gitu. Kemudian untuk soal-soal ujiannya juga ada. Oh ya, bagi teman-teman yang mau ingin melihat buku untuk jurusan pendidikan matematika dan soal-soalnya, mau yang itu mata kuliah matematika atau mata kuliah pendidikan atau bisa juga biologi umum gitu, teman-teman bisa lihat di link aku yang aku cantumkan di bawah di kolom deskripsi. Kemudian bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris ini dia masih dasar juga, nggak yang advance gitu, enggak. Yang lanjut ke sistem belajar di kelas. Nah sistem belajar di kelasnya ini dia ada yang pertemuan pertama udah bagi kelompok, jadi nanti tiap pertemuan kita presentasi kelompok yang tampil pertama di minggu pertama, kelompok yang tampil kedua lanjut minggu kedua. Ada yang sistem belajarnya kayak gitu, ada juga yang sistem belajarnya kita duduk dan melihat dosen menerangkan materi gitu, ada yang seperti itu. Kemudian buku referensinya, untuk buku referensinya ada yang tadi aku sebutkan di link aku yang aku sematkan di deskripsi ya, kolom deskripsi. Kemudian kesulitan pada mata kuliahnya untuk semester 1 ini mungkin kayak nggak cukup sulit ya menurut aku, tapi ini lebih ke perpindahan antara SMA ke kuliah. Kayak oh ternyata ketika kuliah ini nilai ini benar-benar dari hasil nilai UTS UAS kita gitu, jadi nggak ada kayak nilai sikap dan sebagainya gitu, nggak ada. Nah waktu pas semester 1 jadi kayak oh jadi harus belajarnya kayak harus benar-benar gitu. Terus kita kalau ngerjain soal tuh harus kayak benar-benar kita harus pahami dulu gitu, belajar sebelumnya itu harus belajar dengan betul-betul, harus punya strategi yang benar gimana belajar yang efektif juga. Kemudian harus mengumpulkan materi-materi yang udah dosen paparkan, yang setelah kita mengumpulkan kita harus belajar gitu dari materi itu. Terus banyak-banyak latihan soal. Nah jadi kesulitannya ini adalah perpindahan dari SMA ke kuliah. Jadi kayak ternyata setelah aku berkuliah di semester 1 ini aku jadi tahu oh ternyata kuliah ini belajarnya ini harus kayak benar-benar gitu ya, kayak nilai UTS UAS ini benar-benar dipakai gitu, benar-benar kayak nggak ada nilai tambahannya ini. Untuk nilai akhir ini dia nggak dapet nilai bantuan dari sikap. Kayak kalau misalkan di sekolah kan kita masih kayak dapat nilai sikap gitu kan, kayak misalkan oh ini anaknya aktif nih di kelas dan sebagainya. Nah itu dia ada kayak nilai tambahan. Cuman untuk kuliah ini benar-benar dosen kasih tahu pada pertemuan pertama, jadi kayak berapa persen nilai dari UTS, berapa persen nilai dari UAS, dan ada juga yang berapa persen dari nilai kehadiran. Jadi kayak kalau misalkan kehadirannya komplit gitu ya 100%, ini dia berarti kan dapat bagiannya biasanya kehadiran ini 10% gitu untuk porsi nilai akhirnya. Kemudian untuk kehadiran kalau di UPI ini benar-benar dinilai gitu ya teman-teman. Jadi kayak maksimal sih 3 kali. Jadi maksimal 3 kali boleh untuk tidak hadir gitu di dalam kelas selama 1 semester. Cerita yang menarik pada saat semester 1. Cerita yang menarik, jadi
karena semester 1 ini pindahan, maksudnya dari SMA ke kuliah. Jadi waktu itu ketika kuliah semester 1 tuh kayak ketemu sama temen tuh kayak kita rata-rata berombongan gitu kemana-mana, karena kita mendapatkan tugas kaderisasi dari kakak tingkat juga. Buat tugasnya itu kayak minta tanda tangan gitu kan ke teman sebaya, terus minta tanda tangan ke kakak tingkat. Nah kemudian untuk semester 1 kayak masih belum begitu mandiri, jadi kayak minta kayak ditemenin sama temen gitu kemana-mana itu, makan juga. Jadi waktu pas kuliah ini kayak kelihatan perbedaan mahasiswa yang masih baru, mahasiswa yang semester 1 dengan mahasiswa yang akhir atau mahasiswa yang menengah atau tengah-tengah. Ini biasanya kelihatan bedanya. Kalau mahasiswa semester 1 biasanya mereka jalannya ini atau kemana-mananya ini berbondong-bondong gitu. Kemudian lanjut kita ke semester 2. Nah semester 2 ini mata kuliah yang diambilnya ini, oh ya, jadi untuk pendidikan matematika dia ada kayak sistemnya tuh paket. Jadi kayak mata kuliah yang diambilnya ya udah semester 1-nya mata kuliahnya ABCD, semester 2-nya ABCD. Jadi perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain ketika mengambil mata kuliah ini yang nggak beda jauh gitu tiap semesternya gitu. Kecuali kalau misalkan kita nilainya ada yang kurang, nah ini bisa berbeda, karena kalau misalkan ada yang kurang nilainya kita bisa aja mengambil pilihan untuk mengulang atau kita diwajibkan untuk mengulang mata kuliah. Nah, kemudian oh iya, aku lupa menyebutkan, jadi dalam satu semester ini minimal kita mengambil sekitar 19 SKS, maksimalnya ini adalah 24 SKS. Kemudian semester 2 mata kuliah yang diambilnya ini adalah landasan pendidikan, bimbingan dan konseling, pendidikan agama Islam, kalkulus diferensial, geometri analitik, bahasa Inggris untuk matematika, teori bilangan, dan kapita selekta matematika pendidikan dasar. Nah di sini banyak juga ya, kayak semester 1, cuman untuk yang semester 2 ini mata kuliahnya ada yang kayaknya baru nih bagi kita gitu. Nah ini ada landasan pendidikan dan bimbingan konseling. Ini 2 mata kuliah pedagogik ya. Jadi untuk landasan pendidikan ini waktu aku kuliah tuh ada dikasih buku. Jadi buku referensinya cukup 1 itu, dan nanti di buku itu kan ada latihan soal. Nah nanti tuh kayak waktu pas akhir semester 2 tuh kita ditugaskan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tersebut. Kemudian ujiannya juga materinya nggak beda jauh dari buku tersebut. Kemudian untuk yang bimbingan dan konseling ini lebih banyak mendengarkan apa yang dosen paparkan. Tapi kalau nggak salah waktu setengah semesternya ini, jadi kan semester 2 nih, setengah apa sih bahasanya, 3 bulan ya. Jadi waktu pas 3 bulan awal mendengarkan materi dari dosen, 3 bulan akhirnya ini kita dibagi kelompok gitu untuk mempresentasikan materi gitu. Oh ya, untuk kalau misalkan untuk yang sistem presentasi gitu ya, ini biasanya dibagi kelompoknya ini, misalkan si materinya ini ada 6 bab, nah nanti kita dibagi 6 kelompok. Nah ini ada satu kelompok yang dia kebagian bab 1, satu kelompok dia kebagian bab 2, satu kelompok dia kebagian bab 3. Jadi kalau misalkan yang sistem belajarnya presentasi gitu ya, sistem kelasnya presentasi, misalkan kayak bimbingan konseling ini, jadi kita belajarnya ini adalah dari mendengarkan apa yang teman kita presentasikan gitu. Jadi nggak cuman full dosen 100% memberikan materi. Kemudian pendidikan agama Islam. Nah kalau yang PAI ini aku dapat buku. Nah jadi untuk mata kuliah dasar yang semester 1, semester 2 ini rata-rata dapat buku. Jadi buku referensinya cukup 1 gitu. Kalkulus diferensial. Ini dia pakai bukunya ini buku Purcell. Kalkulus Purcell kalau nggak salah yang edisi ke-1. Jadi buku Purcellnya ini kan ada 2 ya. Nah teman-teman bisa membeli buku Purcellnya terlebih dahulu yang 1 dan 2 karena dua-duanya akan dipakai dalam mata kuliah kalkulus.
Nah, kalkulus diferensial, kemudian geometri analitik. Untuk geometri analitik aku memakai bukunya itu kalau nggak salah yang warna biru, cuman aku lupa. Bahasa Inggris untuk matematika. Nah ya, untuk bahasa Inggris untuk matematika ini menurut aku ini adalah mata kuliah yang menyenangkan. Nah, apa bedanya dengan bahasa Inggris yang di semester 1? Nah, bahasa Inggris yang untuk matematika ini, jadi kita dibagi per kelompok gitu. Nanti ada beberapa bab matematika, nanti dibagi kelompoknya. Misalkan waktu itu aku kedapatan bagian materi lingkaran kalau nggak salah, materi lingkaran. Nah, di situ aku bersama teman-teman satu kelompok, kita mempresentasikan tentang lingkaran tapi dalam bahasa Inggris. Nah, jadi bedanya ini pada semester 1 ini dia bahasa Inggris, mata kuliahnya ya bahasa Inggris gitu. Kalau semester 2 kita mata kuliahnya ini bahasa Inggris untuk matematika, artinya kita mempresentasikan matematika dalam bahasa Inggris. Teori bilangan, nah ini adalah mata kuliah yang cukup mudah karena ini nggak yang abstrak gitu menurut aku, kayak ini mudah gitu. Terus untuk mata kuliah teori bilangan ini menurut aku kalau misalkan teman-teman dapat dosen yang kalau dosen tersebut bilang kalau misalkan teman-teman aktif ke depan nanti dapat poin atau checklist 1. Nah, itu teman-teman pada mata kuliah ini mending mau bisa mau nggak bisa ya udah deh coba aja gitu untuk ke depan, karena kalau misalkan ke depan nanti kita dapat poin yang itu bisa menyelamatkan kita kalau misalkan nilai UTS UAS kita misalkan agak rendah nih atau rendah nih. Nah, di situ nanti kita bisa dapat bantuan poinnya ini kalau kita aktif ke depan gitu. Kemudian Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar. Nah, ini tuh mata kuliah yang dimana kita mereview lagi materi matematika jenjang SMP. Nah, jadi kalau Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar, kalau dasar gitu ya, si nama mata kuliahnya itu kalau ada pendidikan dasar itu artinya matematikanya ini adalah jenjang SMP. Nah, jadi itu adalah mata kuliah yang aku ambil. Kemudian sistem belajarnya tadi ya yang udah aku sebutkan sebagian. Kalau mata kuliah yang pedagogik biasanya dia sistemnya ini adalah sistem belajar di kelasnya ini adalah kelompok, dibagi kelompok, dimana satu pertemuan ini presentasi satu kelompok, dan minggu depan kemudian minggu depan presentasi kelompok selanjutnya. Nah, kayak gitu sih kalau misalkan untuk yang mata kuliah pedagogik. Nah, kalau untuk yang mata kuliah matematika ini biasanya dia mata kuliah ini sistem belajarnya ini kita belajar duduk di kelas dan dosennya yang menerangkan materinya. Tapi untuk bahasa Inggris untuk matematika, kemudian Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar. Nah, ini adalah dua mata kuliah yang dimana kitanya ini dibimbing untuk bisa mengajar matematika di depan kelas, karena kan nantinya kita akan menjadi seorang pendidik yang mengajarkan matematika. Pada pertemuan pertama ya, biasanya kalau pertemuan pertama dalam minggu pertama awal kuliah semester 2 ini udah langsung nih dibagi untuk mata kuliah landasan pendidikan, dibagi kelompok, terus tugasnya apa udah dikasih. Kemudian yang bimbingan dan konseling, kelompoknya kayak gimana, materinya gimana udah dibagi. Jadi kayak kesulitannya ini adalah kayak minggu pertama udah pusing nih ngadepin, udah dikasih tugas nih, tugas kelompok ini gitu. Tapi itu kayak karena masih tahun pertama ya, jadi kayak dapet tugas tuh kayak energi kita tuh kayak semangat kita tuh masih ada gitu. Beda lagi kalau misalkan udah pertengahan semester atau udah akhir semester, kalau misalkan dikasih tugas kelompok tuh kayak nanti gitu. Oh ya, jadi untuk mata kuliah yang PAI, nah untuk mata kuliah PAI kalau misalkan di UPI ini tiap weekendnya ini kita diwajibkan untuk mengikuti acara tutorial, ada tutorial PAI. Nah, dan untuk yang kalkulus diferensial, kesulitannya ini dalam memahami materi si kalkulus diferensialnya. Jadi waktu aku mengambil mata kuliah kalkulus diferensial, aku mencari teman nih untuk belajar bareng, untuk bisa membantu saling memahami gitu si materinya. Kemudian untuk geometri analitik juga sama kesulitan dalam memahami gitu.
Kemudian, oh iya, untuk bahasa Inggris, untuk matematika kesulitannya adalah kalau pas presentasi pernah ada satu momen dimana aku greget gitu ya. Jadi kan kita presentasi, nah itu ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab bagi siapa aja teman-teman di kelas yang mau bertanya. Nah waktu itu karena pada saat aku presentasi kayak terjadi debat gitu ya, debat memperdebatkan materi matematika tapi dalam bahasa Inggris. Karena waktu itu aku greget kayak aduh ini mau debat tapi bahasa Inggrisnya apa gitu kan waktu itu. Dan akhirnya aku jadi terlanjur gitu untuk bilang bahasa Indonesia, tapi akhirnya dosen aku bilang untuk mau kita segerget apapun kita usahakan untuk memakai bahasa Inggris gitu ketika sesi, mau itu sesi tanya jawab atau debat juga gitu. Kemudian untuk teori bilangan menurut aku enggak, kesulitannya ini untuk soal dia cukup mudah, cuman kesulitannya ini adalah ketika ujian yang dimana harus menghafalkan materi yang menurut aku cukup banyak karena mengontrak mata kuliahnya cukup banyak dan ujiannya ini kayak berdekatan gitu hari-harinya antara matkul satu dengan matkul yang lainnya. Kemudian Kapitas Lepta Matematika Pendidikan Dasar. Nah kalau yang ini sih untuk kesulitannya kayaknya nggak terlalu sulit, cuman waktu itu kondisinya kalau nggak salah jadi aku pernah dapet satu kejadian yang dimana dosennya ini tiba-tiba masuk dan tiba-tiba bilang hari itu adalah hari ujian, yang dimana kita semua nggak menyiapkan, jadi kayak nggak belajar dulu, terus kayak kaget kan di situ masuk kelas dosennya bilang bukannya hari ini ujian ya, dan ya akhirnya kita kan bilang kan ini tuh belum siap pak, kemudian kayak nggak tahu kalau hari ini bakal ujian juga, tapi gimana ya ceritanya itu, jadi kayak dosennya itu taunya itu hari ini itu ujian gitu, padahal enggak, hari ini harusnya masih kelas biasa gitu, dan akhirnya dosen bilang enggak kok ini gampang gitu kan, tapi dari kitanya mungkin kayak untuk persiapan belum siap banget kan, dan akhirnya ya udah dapat nilai yang beraneka ragam. Nah, lanjut ke semester 3. Oh ya, jadi aku bilang kembali bahwa aku menceritakan pengalamannya ini dibagi berdasarkan semesternya. Jadi aku lebih ke cerita pengalamannya ini adalah fokusnya ini adalah ke mata kuliah yang ada di jurusan pendidikan matematika. Dari perpindahan semester genap ke semester ganjil ini biasanya ada semester pendek, yang dimana kadang ada beberapa matkul yang dibuka di semester pendek. Nah, kalaupun nggak ada matkul yang dibuka di semester pendek, kita bisa meminta ke bagian jurusan atau meminta ke dosen untuk membuka mata kuliah tertentu untuk dibuka gitu di semester pendek. Nah, untuk semester pendek ini besaran biayanya ini cukup murah. Jadi satu SKS-nya ini dia kalau nggak salah 35.000 satu SKS, jadi 3 SKS bisa sekitar 105.000 waktu itu ya, pada waktu tahun aku. Nah, waktu semester pendek yang dimana aku mengambilnya ini mata kuliahnya adalah matematika diskrit, jadi cukup 3 SKS pada semester pendek itu. Aku mengambil mata kuliah, hanya satu mata kuliah karena gak ada lagi gitu selain itu gitu, dan dirasa untuk kesulitannya sih ini materinya ini bisa kita pahami, cuman pas ujian langsung kayak beda. Materi dengan ujiannya, kesulitannya ini kayak cukup sulit sih menurut aku, dan kayak latihan soal yang ada di buku dengan yang di ujian ini agak berbeda jauh. Jadi tapi sih alhamdulillahnya dapat nilainya yang cukup baik gitu ya waktu itu. Jadi menurut aku materi matematika diskrit ini coba deh untuk teman-teman lihat di link yang aku sematkan itu seperti apa, dan ini cukup mudah kok, cuman pas waktu ujian sih kayak soalnya jek gitu, wow gitu waktu itu. Kemudian lanjut ke semester 3. Ini semester 3 aku ngontrak mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan pendidikan, penelitian pendidikan, kalkulus integral,
Kapita Selecta Matematika Pendidikan Menengah, Aljabar Linear, kemudian Media Pembelajaran Matematika. Nah, untuk matkul kurikulum dan pembelajaran pengelolaan pendidikan, ini aku dapat buku, jadi dikasih buku. Jadi ini kita belajarnya ini dari satu buku, yang dimana sama seperti semester sebelumnya. Jadi untuk mata kuliah pedagogik ini ada dikasih satu buku yang kita bisa beli, dan referensinya hanya dari buku itu, yang dimana nanti di akhir semesternya kita ditugaskan untuk menjawab latihan-latihan soal yang ada di buku itu. Dan untuk ujiannya sih kalau nggak salah ada salah satu mata kuliah yang dia nggak ujian kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dia nggak ujian, tapi diganti dengan tugas project yang lain. Kayak tugas projectnya adalah kita mencari-cari buku referensi tentang materi apa gitu, yang dimana kita harus merangkum gitu. Kemudian untuk penelitian pendidikan ini kita dapat materinya ini dari dosen menceritakan. Cuman untuk penelitian pendidikan ini dia waktu aku kuliah ini nggak yang runtut ada materinya pakai PPT, tapi lebih ke kita mendengarkan apa yang dosen terangkan. Kemudian kalkulus integral ini sumber referensi bukunya sama dari Purcell. Kemudian Kapita Selecta Matematika Pendidikan Menengah. Nah, ini adalah mata kuliahnya ini adalah tentang kita mereview matematika jenjang SMA. Nah, jadi kalau dasar ini kan jenjang SMP. Cuman kalau kapsel pendidikan menengah ini matematika jenjang SMA. Nah, jadi sama seperti kapsel yang sebelumnya. Untuk kapsel yang menengah ini kita di kelasnya ini adalah kita mempresentasikan atau kayak kita simulasi mengajar materi matematika jenjang SMA. Kemudian aljabar linear. Aku ketemu dengan materi yang cukup abstrak. Mulai ketemu dengan materi yang cukup abstrak ini di aljabar linear. Kemudian media pembelajaran matematika. Media pembelajaran matematika ini adalah mata kuliah yang cukup menyita waktu, lebih banyak menyita waktu dibandingkan mata kuliah lainnya. Karena pada mata kuliah ini kita dibagi nih per kelompok. Habis dibagi per kelompok, kita ditugaskan untuk membuat media pembelajaran yang nanti di UPI ini dia untuk matematika kan ada bengkel gitu ya. Bengkel, sebutan bengkelnya ini adalah sebutan untuk tempat kita untuk merakit, untuk membuat media pembelajarannya. Nah, teman-teman bisa sebelum membuat media pembelajaran ya per kelompok, nanti sebelumnya ini kita masuk nih ke suatu ruangan yang dia ada media pembelajaran yang udah dibuat oleh kakak-kakak tingkat tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kita lihat dulu nih media pembelajarannya seperti apa, biar kita dapat gambaran kayak media pembelajaran yang akan kita buat ini yang belum ada ini seperti apa gitu. Untuk media pembelajarannya ini kita nggak boleh membuat media pembelajaran yang udah ada dari ide orang lain. Jadi ini benar-benar kita harus membuat media pembelajaran yang original. Kemudian sistem belajarnya sama. Untuk mata kuliah pedagogik dia dibagi per kelompok dan tiap pertemuannya adalah presentasi, dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian untuk mata kuliah matematikanya kita mendengarkan penjelasan materi dari dosen. Kemudian untuk kesulitannya itu kalau untuk materi yang pedagogik gitu ya, itu kesulitannya ini adalah pas ujiannya. Jadi pas ujian ini kalau mata kuliah pedagogi kan dikasih esai gitu ya. Jadi kayak mau ngejawab ini apa ya, ngejelasinnya gimana ya. Terus kita dikasih waktu kayak sekitar sejam 2 jam gitu untuk menjawab soal-soal esai, kayak capek gitu waktu itu. Kesulitannya ini kayak harus buru-buru mengerjakan si soalnya. Jadi kayak udah baca soal harus udah dapat jawaban nih. Kalau misalkan kita lama nih ya, ini nanti kita nggak keburu gitu untuk menjawab semua nomor yang ada di soal ujian nanti.
Kemudian untuk kalkulus integral sama kesulitan dalam memahami materi gitu ya, sama untuk matematika ini. Aljabar linear sama kesulitannya, aljabar linear. Nanti mungkin teman-teman akan bertemu dengan dosen yang dimana beliau sering untuk memberikan kuis. Jadi kita belajar bab 1, 2, habis itu kuis, belajar bab 3, 4, habis itu kuis. Nah sebenarnya sistem yang kayak gini ini ngebantu kita untuk lebih memahami materi, karena kita kan jadi rajin nih untuk belajar materinya. Kemudian kita jadinya ujiannya ini nggak berat gitu, karena si kuisnya ini bab 1, 2 cukup. Kuisnya ini mengujian yang jadi bahan ujiannya ini cukup bab 1, bab 2. Kemudian kuis yang kedua yang jadi bahan ujiannya cukup bab 3, bab 4 gitu. Jadi yang bab 1, bab 2-nya ini nggak masuk ke bahan kuisnya gitu. Jadi kayak seperempat gitu kita dikasih dikasih porsinya ini gitu, dan ujiannya ini. Kemudian kalau misalkan kuis pertamanya jelek, kuis kedua, kuis ketiganya bagus, nah ini bisa kuis yang pertamanya ini bisa dihapus. Nah ini gimana kesepakatan pada awal pertemuan. Nah misalkan ada 3 kuis, nanti yang mau diambil nilainya ini 2 kuis dari 3 kuis atau diambil semua. Tapi biasanya ketika teman-teman mendapatkan dosen yang beliau ini, karena aljabar ini kan dosennya sedikit ya. Nah, ketika teman-teman dapat dosen yang beliau ini sering memberikan kuis, nah ini biasanya dia biasanya si kuisnya ini dia nggak akan diambil seluruh nilai kuisnya. Biasanya diambilnya ini 2 dari 3 atau 3 dari 4 atau bahkan 2 dari 4. Nah, waktu itu jumlah kuisnya ini ada 4. Yang diambilnya ini adalah 2 mata kuliah. Yang diambilnya ini adalah 2 nilai kuis. Karena pada saat itu nilai kuisnya ini banyak yang rendah. Jadi waktu awal pertemuan kesepakatannya yang diambil ini 3 nilai kuis, sayangnya dosennya ini kayak biar nilainya naik, yaudah deh yang diambilnya 2 nilai kuisnya, kata dosen tersebut. Alhamdulillahnya dosen tersebut adalah menjadi dosen yang favorit gitu di kelas aku. Kemudian lanjut media pembelajaran matematika, ini sistemnya dibagi kelompok seperti yang aku sebutkan tadi, dibagi kelompok. Dan untuk mata kuliah ini kayak dirasanya bebas gitu, karena setiap kelas ini nggak habis pertemuan 1-2 kesananya ini nggak diawasin oleh dosen. Kayak yang penting ketika jam mata kuliah itu kita pindah nih ke bengkel, kita membuat media pembelajaran pokoknya selama 1 semester itu. Nah, nanti di pertengahan semesternya ada kayak kita mempresentasikan media pembelajaran kita sudah sejauh mana gitu kan media pembelajaran kita jadinya. Kemudian di akhir semester nanti bakal ada ujiannya ini semacam kita memperlihatkan nih media pembelajaran yang udah kita buat, kemudian dipraktekkan bagaimana cara kerjanya, kemudian apakah ada kegagalan atau ada yang harus direvisi. Nah, untuk nilainya kalau misalkan media pembelajaran kita ini dinilai baik, gak banyak yang perlu direvisi, ini biasanya nilainya A, jadi gampang untuk media pembelajaran ini. Kemudian lanjut ke semester 4. Nah, semester 4 ini aku mengambil mata kuliah pendidikan sosial dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, statistika dasar, program komputer, kalkulus perubahan banyak, teori grup, belajar dan pembelajaran matematika.
ini close book, tapi karena dosen melihat rata-rata dari kita kesulitan, karena dari kita banyak yang nggak hafal gitu kan dengan rumus si materi statistika dasarnya ini, karena kan materinya banyak nih. Kemudian kita ujian, materinya banyak, terus yang harus dihafalkan rumus-rumusnya banyak, karena si statistika ini dia pekerjaannya prosedural. Jadi ketika ada salah satu langkah yang kita nggak hafal, ya udah kesananya nggak bisa dikerjain gitu. Nah tapi karena dosen melihat kita banyak kesulitan saat itu, akhirnya yang tadinya close book akhirnya open book. Dan untuk mata kuliah statistika yang berikutnya sama seperti itu. Ketika dosen melihat kita kesulitan, akhirnya open book deh. Tapi ada juga kok yang dia tetap close book gitu sampai akhir. Kemudian untuk beres semester 4 lanjut mengambil mata kuliah pada saat semester pendeknya. Nah untuk semester pendek pada tahun kedua, pada saat aku menjadi mahasiswa tingkat kedua ini, tersedia banyak mata kuliah yang dibuka di semester pendek. Program linear, teori ring, matematika kombinatorik. Itu. Nah lanjut, yang ini aku mengambil mata kuliahnya ini program linear, teori ring, dan matematika kombinatorik. Jadi semester pendek ini bisa diikuti kalau misalkan kita dapat IPK-nya ini yang bagus. Nggak harus cum laude, tapi kalau kita dapat IPK-nya ini bagus. Semakin bagus nilai IPK, semakin banyak SKS yang bisa kita kontrak pada saat semester pendek. Nah, maksimal SKS-nya ini adalah 9 SKS dan minimal SKS-nya ini adalah 3 SKS. Nah, aku mau ngambil 9 SKS, itu program linear, teori ring, matematika kombinatorik. Nah, aku waktu itu pada tingkat pertama kan waktu itu, masih semester 2 yang lanjut semester pendek. Kayak mencoba untuk mengambil 3 mata kuliah 9 SKS langsung gitu. Karena semester pendek kan dia sekitar 4 bulan ya belajarnya, beda dengan semester biasa yang dia cukup banyak gitu kan. Dikasih waktu belajarnya ini lebih panjang gitu kan dari semester pendek. Cuman waktu pas semester pendek ini aku mencoba untuk memberanikan diri untuk mengambil 3 mata kuliah dan alhamdulillahnya untuk 3 mata kuliah ini aku dapat nilai A, alhamdulillahnya. Dan dari situ aku jadi termotivasi untuk kalau misalkan ada semester pendek di tahun depannya mengambil lagi deh yang banyak gitu. Untuk semester pendek ini kesulitannya ini karena dikasih waktu yang pendek. Nah jadi kayak cukup stres waktu itu karena harus belajar. Jadi kan kalau misalkan yang semester biasa kan kalau abis kelas kan bisa kayak istirahat, nggak harus belajar. Cuman yang semester pendek ini abis kelas diusahakan untuk belajar, karena biar pas ujiannya ini nggak SKS, nggak kayak kita jadi stres gitu dalam H-1 ketika mau ujian gitu kan. Kemudian kesulitan yang keduanya sulit memahami materi yang ketika udah dipresentasikan atau udah diterangkan oleh dosen, ini ada materi yang susah untuk aku pahami, dan solusinya adalah aku belajar bersama dengan teman aku yang dia sama-sama mengontrak mata kuliah tersebut pada saat semester pendek. Nah, kemudian untuk teori ring. Nah, teori ring ini agak abstrak menurut aku, dan soal-soalnya juga abstrak. Cuman kesulitannya adalah aku kesulitan untuk bagaimana kalau misalkan dikasih materi, aku paham nih, cuman pas dikasih soal aku langsung kayak ngeblank, ini kayak gimana nyelesainnya gitu. Nah tapi aku mencoba untuk searching gitu ya, kayak nyelesain soal ini kayak gimana gitu. Terus kalau nggak searching aku tanya ke temen. Terus untuk mata kuliah yang agak abstrak itu biasanya kayak teori ring ya, biasanya aku belajar mengerjakan soal lagi gitu, banyak latihan soal. Jadi ketika aku udah mengerjakan soal nih yang ada di buku, kan suka ada ya latihan soal yang ada di buku. Ketika beres mengerjakan itu,
ketika mau mendekati ujian coba lagi dikerjain lagi gitu, jadi kerjain soal lagi, jadi diulang-ulang gitu mengerjakan soalnya. Kemudian matematika kombinatorik ini menurut aku nggak terlalu kesulitan karena si dosennya ini dia menerangkannya itu bikin aku paham nih. Waktu itu dia beliau ini menerangkan menggunakan PowerPoint, yang dimana PowerPoint-nya ini namanya rapi gitu kan, terurut gitu. Terus menerangkannya ini perlahan-lahan yang membuat aku mengerti gitu, yang buat teman-teman yang lain juga mengerti. Kemudian beliau ini sering memberikan latihan soal tentang matematika kombinatorik. Jadi ketika pas ujian ini dikasih soalnya ini yang nggak terlalu berbeda jauh dari latihan soal, jadinya ini memudahkan kita gitu, karena kita udah terbiasa gitu ya untuk mengerjakan latihan soal. Pas ujiannya kita jadi nggak kaget gitu ketemu sama soal yang ternyata dikasih oleh dosennya nggak berbeda jauh. Nah lanjut, setelah aku ikut semester pendek, lanjut nih kan semester 3 atau semester 1 di tahun 2018. Jadi aku Nah lanjut ke semester pendek. Jadi habis semester 1, semester 2 ini ada semester pendek, ya lanjut ke semester 5. Gambaran mata kuliah di semester 5-nya, aku mengambil mata kuliahnya ini adalah metode numerik, kalkulus vektor, multimedia pendidikan matematika, pengantar topologi, evaluasi pembelajaran matematika. Mata kuliahnya itu yang aku ambil. Kemudian sistem belajarnya sama rata-rata sih untuk semester 5 ini, karena materinya udah advance menurut aku waktu itu. Sistem belajarnya ini adalah dosen yang menerangkan materinya, kita mendengarkan. Kemudian kesulitannya, pokoknya semua mata kuliah di semester ini sulit. Pokoknya udah mulai semester 5 sampai seterusnya, sampai ke atasnya gitu ya, 5, 6, 7, 8, itu udah, kalau kata para mahasiswa tuh udah sulit lah pokoknya mah, mulai semester 5 ini tuh. Ya kesulitannya ya sulit dipahami, nanya temen banyak juga yang nggak paham, dan akhirnya ya udah deh mencoba untuk searching gitu untuk mendapatkan bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana jawabannya atas latihan-latihan soal yang ada di buku referensinya. Kemudian mata kuliahnya juga ada yang udah abstrak kayak pengantar topologi kan, udah lebih abstrak dari aljabar linear. Kemudian kalkulus vektor juga. Untuk multimedia pendidikan matematika ini berbeda dengan media pembelajaran, tapi hal yang samanya ini adalah kita membuat suatu produk. Nah waktu multimedia pendidikan matematika ini, jadi ditugaskannya ini untuk membuat video yang dimana kita mempresentasikan tentang suatu materi. Nah, lanjut ke semester 6. Jadi semester 6 mata kuliah yang aku ambil ini adalah Seminar Pendidikan Agama Islam, KKN, Persamaan Diferensial Biasa, Analisis Real, Statistika Deskriptif Teoritis, Filsafat dan Sejarah Matematika, Kajian Masalah Pendidikan Matematika, Metode Statistika Multivariat, Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Matematika. Nah, sama ya semester 6 udah lebih sulit lagi dibandingkan semester 5. Nah, ini ada Seminar Pendidikan Agama Islam, di mana ini sistem belajarnya ini adalah kita dibagi per kelompok dan kita mempresentasikan tentang materi yang perbab. Jadi kayak tiap kelompok misalkan 1 sampai 6, babnya ada 1 sampai 6, nanti kelompok 1 bab 1, kelompok 2 bab 2 kayak gitu. Nah, cuman bedanya dengan yang pendidikan agama Islam yang semester 2, kalau yang SPA ini jadi kayak memposisikan diri kita untuk mengajar gitu. Kita mengajar atau mentransfer ilmunya ini adalah ilmu agama Islam.
Nah, untuk teman-teman yang kalau misalkan nonis, ini ada selain SPAI namanya Seminar Pendidikan Agama apa gitu, sesuai dengan agama yang teman-teman anut. Kemudian untuk SPAI ini sama ya, jadi tiap weekendnya ini ada kegiatan tutorial. Ini tutorialnya ini tutorial SPAI. Cuman bedanya, yang membedakan adalah ketika tutorial PAI ini kita diberikan dikasih ceramah gitu kan, kayak kita mendengarkan ceramah. Cuman kalau SPH ini bedanya adalah kita dikasih suatu tema yang dimana nanti mahasiswa yang bisa di tutorialnya ini nanti kita diberikan suatu tema yang itu ada pro kontranya. Nah, nanti kita diharuskan untuk perwakilan, biasanya ini perwakilan dari jurusan, untuk salah satu perwakilan dari jurusan untuk memberikan statement mau dia pro atau kontra gitu dengan tema yang diberikan. Kemudian kan ini ada KKN ya. Nah, jadi kita mengontrak mata kuliahnya ini, kita pada semester 6-nya ini kita belajar dulu, baru setelah belajarnya ini kita mengikuti KKN. Pokoknya setelah kita belajar mata kuliah semester 6 sampai beres, sampai ujian, habis itu kita mengikuti KKN. Nah, untuk mata kuliah yang lain, PDB, analisis real. Nah, ini yang paling abstraknya ini adalah analisis real, lebih abstrak lagi dari pengantar topologi, tapi mungkin kayaknya 11-12 deh abstraknya dengan pengantar topologi. Kemudian yang aku suka ini materi filsafat dan sejarah matematika, karena dia sistem kelasnya ini dibagikan per kelompok presentasi. Nah, aku sukanya ini mungkin karena dosennya yang hobi menceritakan tentang sejarah matematika, yang hobi ngedongeng gitulah istilah. Nah, kemudian ada mata kuliah telaah kurikulum dan perencanaan pembelajaran matematika. Nah, untuk mata kuliah ini tentu ya kita akan membedah kurikulum yang ada di Indonesia, dan bisa juga kita membedah kurikulum yang ada di luar. Tapi biasanya kita membedahnya ini, intinya ini adalah kurikulum yang ada di Indonesia dulu. Kemudian tiap orang
latihan kita sebelum kita mengontrak mata kuliah skripsi. Jadi lebih ke sama sih mata kuliah seminar pendidikan matematika, bedanya dia lebih ke bab 1 sampai bab 3 gitu. Untuk hasil dari penelitiannya ini dia nggak yang seberat skripsi. Nah contohnya ini. Jadi waktu aku mengontrak semester 7 ini aku mengontrak SPM kan. Jadi seminar pendidikan matematika ini disingkatnya SPM. Nah aku mengontrak SPM. Nah judul si penelitiannya ini aku membuat bahan ajar materi, kalau nggak salah bahan ajar materi statistika untuk SMP, cuman dia bahan ajarnya ini berbasis STEM. Nah di situ aku membuat bab 1, bab satunya latar belakang kenapa aku mau membuat bahan ajar, kemudian selain latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, yang kayak gitu ya bab satunya. Kemudian bab 2-nya ini kajian pustakanya mengenai apa itu bahan ajar, terus apa itu STEM gitu kayak gitu. Kemudian bab 3-nya ini adalah bahan ajarnya. Jadi bahan ajarnya itu seperti apa gitu. Nah mungkin ini bisa aku tampilkan. Jadi SPM-nya ini adalah gambaran SPM-nya. Semester 8. Nah semester terakhir ini alhamdulillahnya karena nggak ada mata kuliah yang perlu aku ulang, semester 8 ini aku mengontrak mata kuliah PPL dan skripsi. Nah, untuk skripsi alhamdulillah bisa lulus tepat waktu ya. Untuk PPL-nya juga sama. Cuman untuk PPL dan skripsi ini mungkin ada sesi video khusus yang akan aku bahas mengenai bagaimana aku PPL dan bagaimana aku skripsi. Dan mungkin cukup sekian tentang pengalaman aku tentang bagaimana mata kuliah apa aja yang ada di setiap semesternya dan bagaimana aku melewatinya. Dan untuk teman-teman yang mau untuk mengetahui tips bagaimana mendapatkan nilai yang bagus ketika kuliah di jurusan pendidikan matematika ini, aku udah buat video YouTube-nya yang ini. Nah teman-teman bisa cari juga atau bisa lihat juga di channel YouTube aku tentang tips mendapatkan nilai matematika yang bagus, yaitu nilai A. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video ini, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih banyak sekali lagi, dan sampai jumpa di video berikutnya.